Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Andi Bendri, Alia Dia Atika, Marwa Atika, Aulia Regita Cahyani, dan Hidayah Mahendrawati yang akan mempresentasikan tentang Omnibus Law yang berkaitan dengan pajak. Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyederhanakan, mencabut, dan mengubah beberapa undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Omnibus Law ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan 3 hal sebagai sasaran, yaitu Undang-Undang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, Pemberdayaan UMKM. Ranah perpajakan yang disentuh oleh rancangan Omnibus Law antara lain Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Undang-Undang Ketentuan Pajak Umum Perpajakan atau KUP, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Pemda. Dampak Omnibus Law terhadap perpajakan. Kehadiran Omnibus Law perpajakan ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang menjamin kepastian sistem pajak Indonesia secara efisien, efektif, dan dalam jangka panjang menyudahi sengketa pajak yang berlarut. Ketidakpastian itu dipicu oleh sistem pajak yang tidak berorientasi jangka panjang, karena aturannya sering berubah dan memberikan efek kejut yang tidak dapat diprediksi dan dikalkulasi. Sengketa pajak kemudian timbul karena interpretasi atas regulasi yang kerap muncul itu. Tumpang tindih dan kadang tidak sinkron, sehingga sulit ditangkap wajib pajak sebagai kebijakan yang harus dipenuhi dan akhirnya berujung pada tindakan seperti penghindaran pajak. Dampak ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penerapan hukumnya. Tentu untuk menerapkan Omnibus Law diperlakukan persiapan yang sungguh-sungguh dan sinkronisasi dengan UU lainnya. Jika Omnibus Law perpajakan ini disetujui DPR dan diterapkan, maka kebijakan ini akan sangat relevan dengan upaya Presiden Joko Widodo meningkatkan daya saing yang berujung pada masuknya investasi sekaligus perluasan lapangan kerja. Sejalan dengan itu pula, telah tiba waktunya agar hakikat reformasi pajak dikembangkan pada tujuan ideal sistem pajak, yaitu menjamin adanya kepastian, transparansi, dan kepatuhan pajak dengan regulasi yang sederhana dan sinkron satu sama lain. Manfaat penerapan Omnibus Law. Menurut Kementerian Bidang Perekonomian, Susiwijono menyebutkan setidaknya ada 3 manfaat dari penerapan Omnibus Law, yaitu 1. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, 2. Efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, 3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Poin penting Omnibus Law perpajakan. 1. Penurunan pajak penghasilan badan dan bunga denda pajak untuk menarik investasi. 2. Mengimplementasi sistem teritorial di mana penghasilan perusahaan dividen luar negeri dibebaskan pajak asal berinvestasi di Indonesia. 3. Pembayaran PPh di dalam negeri hanya untuk pendapatan yang berasal dari Indonesia saja. 4. Pemerintah mengatur ulang sanksi dan bunga denda. 5. Menerapkan pajak elektronik dibuat sama dengan sistem perpajakan biasa. 6. Memasukkan seluruh insentif pajak dalam satu klaster. 28 pasal yang terdampak dan dibagi menjadi 6 kelompok pembahasan. Yang pertama, pendanaan investasi. PPh yang turun dari 25% saat ini menjadi 22% pada periode 2020 sampai 2021 dan 20% pada periode 2023 dan seterusnya. Pemerintah juga akan menurunkan pajak badan yang melakukan go public dengan mengurangi tarif PPh 3% dari lagi di bawah tarif. 2. Sistem teritorial. Penghasilan dividen luar negeri akan dibebaskan pajak, asalkan diinvestasi di Indonesia. 3. Subjek pajak
orang pribadi. Regulasi ini membedakan WNA dan WNI, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri 183 hari, mereka bisa berubah menjadi subjek pajak luar negeri, jadi tidak membayar pajaknya di Indonesia. Untuk orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, mereka menjadi subjek pajak di dalam negeri dan membayar pajaknya di Indonesia dari penghasilan yang berasal dari Indonesia. 4. Pengaturan ulang sanksi dan imbalan bunganya. Sanksi administrasi bagi pelanggaran penerimaan pajak akan jadi menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar dan dibagi lama waktu telat atau kurang bayar. 5. Ekonomi digital. Pemajakan transaksi elektronik yang dibuat sama dengan pajak biasa. Yang keenam, fasilitas perpajakan. Dalam RUU Omnibus Law, ini juga akan dikumpulkan fasilitas-fasilitas pajak berupa insentif pajak seperti tax holiday, super deduction, tax allowance, kawasan ekonomi khusus atau KEK, PPH untuk surat berharga, dan insentif pajak daerah dari Pemda. Lewat RUU Omnibus Law dapat memberikan kelegaan badan usaha untuk berkembang dan berusaha sebesar-besarnya di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mendorong pemilik modal untuk turun serta berpartisipasi dalam meningkatkan lapangan kerja dan pengembangan SDM lewat bentuk-bentuk insentifnya. Harapannya dengan banyaknya insentif, wajib pajak menjadi semakin sadar dan mau ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak negara sehingga bisa membantu meningkatkan nilai belanja pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.